asam asetat atau asam cuka dan pencampuran air cuka dengan baking soda. Langsung saja kita melihat hasil uji coba keduanya. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan melakukan eksperimen antara telur ayam dengan asam asetat atau asam cuka. Berarti kita akan melihat bagaimana reaksi telur ayam jika kita rendam dengan asam asetat tersebut selama 24 jam. Apa yang akan terjadi dengan telur ayam tersebut? Nah, untuk yang pertama kita akan melihat bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam percobaan. Berikut adalah alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk percobaan antara pencampuran telur ayam dan asam asetat. Nah, untuk alatnya sendiri kita memerlukan piring kecil, sendok, pisau, 2 buah gelas, dan juga ada tisu untuk kita nanti mengelap. Nah, untuk bahan utamanya di sini kita menggunakan asam cuka atau asam asetat dan juga kita menggunakan 2 buah telur ayam. Nah, sebagai bahan perbandingannya kita di sini menggunakan air mineral biasa. Nah, di sini kita akan melihat reaksi antara perbedaan telur ayam yang kita campurkan dengan asam asetat atau asam cuka dengan telur ayam yang kita campurkan dengan air mineral biasa. Kita akan melihat bagaimana perbedaan antara kedua reaksi tersebut. Kita langsung ke uji coba. Untuk yang pertama, kita sediakan terlebih dahulu 2 buah gelas. Kemudian kita ambil telur untuk kita memasukkan ke 2 buah gelas tersebut. Nah, telur pertama akan kita campurkan dengan asam cuka dan telur kedua akan kita campurkan dengan air mineral biasa. Kita masukkan telur tersebut ke dalam masing-masing gelas yang sudah kita sediakan. Kemudian Nah, untuk yang pertama kita akan mencampurkan telur yang pertama dengan larutan asam asetat atau asam cuka. Pastikan kita menuangkan larutan asam cuka hingga telur terendam dengan larutan tersebut. Nah, untuk yang kedua kita akan mencampurkan telur selanjutnya dengan air mineral biasa. Pastikan kita tuangkan air hingga telur tenggelam. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan keduanya setelah kita memasukkan kedua cairan tersebut. Untuk telur pertama yang kita masukkan air cuka, dia bergelembung ya. Dia nampaknya bergelembung-gelembung. Untuk yang kita campur air mineral biasa, dia tidak bereaksi bergelembung sama sekali. Nah, selanjutnya kita akan melihat perubahan telur selama 24 jam. Nah, di sini kita akan melihat perubahan telur yang terjadi setelah kita rendam selama 5 jam. Nah, kita melihat perubahannya, dia bergelembung-gelembung dan kulitnya sudah mulai terkelupas. Warna kulit telur sudah mulai terkelupas dan berwarna putih. Kita dapat lihat perbedaannya. Sedangkan pada telur yang kita campur air mineral biasa, dia tidak mengelupas sama sekali. Selanjutnya kita akan melihat perubahan selama 15 jam. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat perubahan telur yang telah kita diamkan selama 15 jam. Nah, di sini kita bisa melihat telur yang kita rendam dengan asam cuka, dia mulai terkelupas semua kulitnya. Dia akan menjadi warna putih dan sudah mulai retak pada kulitnya, sudah mulai terjadi keretakan pada kulitnya. Nah, kulitnya sudah mulai terkelupas juga. Sedangkan pada telur biasa tidak terjadi efek sama sekali. Nah, ini adalah telur yang sudah kita diamkan selama 24 jam. Kita telah diamkan seharian. Nah, dia sudah terkelupas semua kulitnya. Dia sudah menjadi warna putih seperti telur itik dan sudah retak. Sedangkan telur yang mineral biasa, dia tidak terjadi perubahan sama sekali dan masih utuh, warnanya warna oranye. Kita bisa melihat antara perbedaan keduanya.
Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji coba tekstur atau perubahan yang terjadi pada masing-masing gerabang telur. Nah, untuk yang pertama kita akan mengambil telur yang telah kita campur dengan asam asetat. Nah, yang kedua kita akan mengambil telur yang kita campurkan dengan air mineral biasa. Di sini kita akan melihat perbedaan di antara kedua telur. Nah, telur yang kita campur dengan asam cuka dia menjadi warna putih, warna keputih-putihan, dan terjadi keretakan di telur tersebut. Nah, tekstur telur juga menjadi lembek. Kita tekan dia akan menjadi elastis, sedangkan telur biasa dia tetap keras. Untuk sedikit informasi, kulit telur mengandung kalsium karbonat. Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka, membentuk garam kalsium karbonat larut sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Nah, untuk uji coba yang kedua adalah kita akan mencampurkan antara larutan asam asetat atau asam cuka dan juga bubuk baking soda. Nanti kita akan melihat bagaimana ia menghasilkan gas CO2. Mari kita langsung ke percobaannya. Di sini untuk alat yang kita butuhkan ada piring kecil, botol, dan juga sendok makan. Nah, untuk bahannya sendiri kita ada air cuka, ada baking soda, dan juga ada balon. Untuk yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu air cuka ke dalam botol tersebut. Kemudian kita ambil balon dan masukkan baking soda ke dalam balon tersebut. Selanjutnya, kita keratkan bibir balon dengan bibir botol. Pastikan kita keratkan dengan kuat. Kita masukkan bibir balon dengan bibir botol dengan kuat. Kemudian kita tuang baking sodanya. Nah, kita bisa melihat larutan baking soda dan asam cuka dapat menghasilkan udara pada balon tersebut. Informasi, reaksi yang terjadi antara cuka dengan soda kue ini merupakan reaksi entere. Karena setelah cuka dan soda kue dicampurkan dalam botol, permukaan botol terasa dingin. Ini karena terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol terasa dingin. Sekian dari hasil uji coba praktik kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.